Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisla Fiwayuni. Saya akan menjelaskan modul 4 strategi pembelajaran matematika mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Yang pertama mengenai pengertian keterampilan dasar-dasar mengajar, kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian yang ketiga keterampilan bertanya, keempat keterampilan memberi penguatan, dan yang kelima keterampilan mengadakan variasi. Juga saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan yang dibagi menjadi 4 topik. Yang pertama keterampilan menjelaskan, kedua keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil, yang ketiga keterampilan mengelola kelas, yang keempat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian keterampilan dasar-dasar mengajar, yaitu keterampilan yang bersifat genetik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal yang akan dipelajari. Komponen dalam keterampilan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberikan acuan atau tujuan atau batas-batas tugas, dan membuat kaitan. Kemudian mengenai keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran, yaitu biasanya dengan merangkum materi pembelajaran atau memberi kuis pada siswa. Komponen yang harus diperhatikan yaitu meninjau kembali inti pembelajaran yang diajarkan atau merangkum atau kuis dan evaluasi. Yang ketiga, keterampilan bertanya, yaitu keterampilan guru yang dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Keterampilan bertanya dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar yaitu mempunyai komponen-komponen dasar bertanya yang diterapkan dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian keterampilan bertanya lanjut yaitu keterampilan bertanya yang merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya yang mengutamakan untuk mengembangkan berpikir dan kreatif siswa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari. Misalnya, mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. 4. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan yaitu suatu respon terhadap suatu tingkah laku atau perbuatan yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Keterampilan memberi penguatan yaitu keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan tersebut. Tujuannya meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. Terdapat 3 prinsip, yaitu kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif.
Komponen-komponen dalam memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan, yaitu meliputi kata-kata pujian, dukungan, dorongan. Penguatan nonverbal, yaitu gerak mimik dan badan, mendekati siswa, sentuhan tangan atau menempuk pundak, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, penguatan tak penuh. Yang ketiga, hadiah materi, yaitu sesuai karakteristik siswa. 5. Keterampilan mengadakan variasi, yaitu keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian akan dibahas mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Yang pertama, mengenai keterampilan menjelaskan, yaitu keterampilan guru dalam menjelaskan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Komponennya meliputi merencanakan penjelasan yang berisi materi, penerimaan pesan atau siswa, kemudian menyajikan penjelasan secara jelas dapat dipahami dan memberikan contoh-contoh, memberi penekanan pada butir yang dianggap penting, serta memberi balikan atau memberi contoh. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil dimaksudkan agar siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil yaitu keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Guru sebagai koordinator, moderator, atau fasilitator jalannya diskusi. Kemudian komponennya meliputi memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau pendapat, menganalisis pandangan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi dengan merangkum materi. Keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses belajar atau pembelajaran efisien dan efektif. Terdapat 6 prinsip yang harus diperhatikan guru. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kedua, tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang. Ketiga, bervariasi. 4, keluasan. 5, penekanan pada hal-hal yang positif. 6, penanaman disiplin diri. Adapun komponennya meliputi keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. 4. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Pada perorangan, guru membantu memperhatikan siswa berdasarkan karakteristik, kebutuhan, gaya belajar, dan kecepatan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara individu. Sedangkan dalam kelompok kecil, pembelajaran yang diberikan guru kepada beberapa orang siswa yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan bersama. Peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, organisator kegiatan pembelajaran. Kedua, salah satu sumber informasi bagi siswa. Ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. 4, penyedia materi dan kesempatan belajar. 5, pendiagnosis kesulitan dan pemberian bantuan siswa. Peserta kegiatan yang memiliki hak dan kewajiban seperti peserta lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.